Anak-anak, kita kembali bertemu dengan belajar daring kimia. Kita masuk ke materi terakhir kita, yaitu materi 7, yaitu stoikiometri reaksi. Nah, di sini kita bahas tentang stoikiometri. Stoikiometri itu adalah perhitungan sederhana kimia. Ya, inilah konsep dasar untuk perhitungan di dalam kimia. Nah, kita akan terakhir ini akan membahas tentang hubungan antara jumlah mol dengan persen, dengan massa, dengan partikel, kemudian dengan volume gas, kemudian juga dengan massa zat dalam persamaan reaksi kimia. Jadi hubungan-hubungan itu yang akan kita bahas dalam stoikiometri reaksi ini. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah koefisien reaksi sebagai dasar stoikiometri reaksi. Jadi di sini kita akan menghubungkan antara koefisien dalam reaksi kimia ya dengan perhitungan kimia itu sendiri. Apa hubungannya? Nah, ini diterapkan jika di dalam soal hanya ada 1 mol zat saja yang diketahui. Jika dalam satu soal hanya ada 1 mol zat yang diketahui, maka kita bisa mencari mol zat yang lain dengan rumus mol yang ditanya sama dengan perbandingkan antara koefisien yang ditanya banding dengan atau bagi dengan koefisien yang diketahui, kemudian dikali dengan mol yang diketahui. Ini rumusnya ya, Nak. Jadi mol yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, contoh soal. Aluminium larut dalam asam sulfat menghasilkan aluminium sulfat dan gas hidrogen. Persamaan reaksi kimianya adalah aluminium padat reaksikan dengan asam sulfat larutan menghasilkan aluminium sulfat larutan ditambah dengan gas hidrogen. Nah, berapa mol gas hidrogen yang dihasilkan jika digunakan aluminium sebanyak 0,5 mol? Itu soalnya, Nak. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah membuat persamaan reaksi kimianya dan setarakan. Kita periksa reaksinya apakah sudah setara atau belum. Persamaan reaksi kimia ini harus setara, Nak. Kalau nggak setara nanti koefisiennya salah, kita salah menghasilkan mol. Nah, Al kita periksa 2. Di sini juga 2 setelah reaksi. S3, S3, H6, H6, O-nya 3 kali 4, O-nya 4 kali 3. Jadi sudah setara. Nah, kalau sudah setara, kita tinggal menentukan siapa mol yang diketahui dalam soal. Nah, yang diketahui dalam soal adalah mol si aluminium sebanyak 0,5 mol. Nah, yang ditanya adalah berapa mol gas hidrogen. Nah, ini yang ditanya nih, berapa mol gas hidrogen ini. Oke. Jadi dalam soal ini ya, dalam persamaan reaksi kimia ini yang diketahui hanya 1 mol, Nak. Si mol si aluminium. Kalau salah 1 mol saja bisa diketahui, maka kita bisa mencari mol zat yang lain. Dengan cara apa? Dengan membandingkan koefisien. Dengan rumus mol yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, jadi kita buat, jawab. Yang ditanyakan tadi mol si hidrogen. Jadi kita bandingkan koefisiennya. Mol yang ditanya, kita buat rumusnya dulu, sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, dalam soal ini yang ditanya adalah mol si hidrogen. Mol hidrogen. Berarti koefisien ditanya juga koefisien si hidrogen per koefisien siapa yang diketahui? Aluminium. Baru dikali dengan mol si aluminium, karena mol aluminium diketahui. Tinggal kita masukkan harganya, Nak. 3 koefisien hidrogen, 2 koefisien si aluminium, baru kali molnya berapa? 0,5 mol. Jadi hasilnya adalah 0,75 mol. Nah, jadi kesimpulan dalam pelajaran kita ini adalah jika salah 1 mol saja bisa diketahui dalam suatu persamaan reaksi kimia,
maka kita bisa mencari mol zat yang lain dengan cara membandingkan koefisiennya. Nah, yang kedua, hitungan kimia sederhana. Nah, di sini yang kita bahas adalah hubungan antara koefisien dengan mol, kemudian dengan apa yang ditanya dalam soal, misalkan gramnya berapa, kemudian volumenya berapa, atau jumlah partikelnya berapa. Jadi sinilah kita akan mencoba menghubungkan semua itu dalam hitungan kimia sederhana. Nah, pertama-tama ada langkah-langkahnya yang harus dikerjakan sebelum kita mengerjakan soal jika dalam hitungan kimia sederhana ini. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi kimianya, kemudian setarakan. Kemudian yang kedua, ubahlah satuan di dalam soal itu, ubah satuan dalam soal ke dalam bentuk mol. Ubahlah satuan dalam soal ke dalam bentuk mol. Misalkan gram diketahui dalam soal, rubah ke mol. Volume rubah ke mol, gitu ya. Yang ketiga, tentukan mol yang ditanya di dalam soal dengan rumus mol yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Kita pakai rumus yang ini ya nak, karena kita akan menghubungkan koefisien itu. Terakhir, setelah dapat mol yang ditanya dalam soal, baru kita ubah satuan mol ke bentuk satuan yang diminta di dalam soal. Misalkan diminta gramnya, rubahlah mol yang diketahui tadi lagi ke dalam bentuk mol, gitu ya. Contoh, hidrogen dapat dibuat dari reaksi aluminium dengan larutan natrium hidroksida. Ya, persamaan reaksinya adalah 2 aluminium tambah NaOH tambah air menjadi hasilnya 2NaAl OH 4 aqua tambah gas hidrogen. Berapa volume gas hidrogen dalam keadaan STP yang terbentuk jika digunakan 5,4 gram aluminium. Diketahui AR aluminium itu sama dengan 27. Jawab. Nah, dalam soal ini nak, kamu disuruh mencari volume gas hidrogen dalam keadaan STP. Ingat, STP itu adalah standar temperatur and pressure. Ya, di sini adalah volume molar diketahui adalah sebanyak 22,4 liter tiap mol. Jadi kamu disuruh mencari berapa volume gas hidrogen, sementara yang diketahui adalah si aluminium. Tapi yang diketahui tadi bukan mol, tapi gram. Nah, kalau yang awal tadi yang di nomor 1 tadi molnya langsung diketahui. Jadi kamu bisa tinggal membandingkan antar koefisiennya saja. Tapi kalau dalam soal yang ini nak, bukan mol yang diketahui, tapi yang diketahui dalam soal ini adalah gram. Gram si aluminium. Sementara ditanya volume si gas hidrogen. Nah, disinilah kita perlukan hubungan antara bagaimana bisa kita cari volume gas hidrogen, sementara yang diketahui adalah gram. Jadi disinilah berlakunya konsep mol itu nak. Jadi semua yang diketahui dalam soal ini kamu rubahlah ke dalam bentuk mol. Jadi diketahui mol si aluminium,
Bisa kita cari mol si hidrogen, bisa kita cari volumenya, gitu ya, Nak. Nah, langkah pertama berarti ini kita bahas tentang hubungannya. Ya, langkah pertama yang kita kerjakan adalah menuliskan persamaan reaksi kimia dan setarakan. Menuliskan persamaan reaksi kimia dan setarakan. Ini dari tuliskan persamaan reaksi kimianya, kemudian kita lihat setara atau belum. Aluminiumnya 2, aluminiumnya 2, Na-nya 2, Na-nya 2, hanya ada 2, 6 kali 2 ada 12, 12 tambah 2, 14. Di sini ada 2 kali 4, 8, tambah 3 kali 2, 6, 8 tambah 6, 14. Setara ya, Nak. Kemudian O-nya di sini 2, di sini 6, berarti 8. Di sini ada 2 kali 4, 8. Nah, reaksi ini sudah setara. Nah, yang diketahui, ubahlah satuan di dalam soal ke dalam bentuk mol. Itu langkah keduanya. Apa yang diketahui dalam soal, Nak? Yang diketahui dalam soal adalah si gram. Yang diketahui dalam soal ini adalah si gram. Gram siapa? Si aluminium. Kita tuliskan. Diketahui gram aluminium sebanyak 5,4 gram. Ya. Ubahlah satuan dalam soal tadi ke dalam bentuk mol. Di sini diketahui gram, Nak, maka rubahlah ke dalam bentuk mol. Maka mol kan rumusnya adalah gram per AR. Ya. Gramnya adalah 5,4 gram. Ya. AR-nya adalah 27, ya. Gram per mol. Ya, rubahlah satuan yang diketahui dalam soal ini ke dalam bentuk mol, maka gram-gram habis 5,4 per 27 sama dengan 0,2 mol. Nah, ubahlah satuan dalam soal ke dalam bentuk mol. Kita rubah dalam bentuk mol. Dari gram kita rubah ke mol. Yang diketahui adalah berapakah volume hidrogen dalam keadaan STP. Ini yang ditanya, Nak. Ingat apa rumusnya, Nak? Volume H2 dalam keadaan STP itu rumusnya adalah mol kali volume molar. Ya. Volume molar itu kalau dia STP adalah mol kali 22,4 liter per mol. Nah, sekarang molnya udah ada belum? Belum. Jadi kita cari molnya ini, Nak. Mol ini kita cari dengan cara apa? Tentukan mol yang ditanya di dalam soal dengan rumus ini dia. Jadi kita cari dulu. Mol yang ditanya, itu rumusnya kan, Nak? Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Yang ditanya di sini adalah si H2. Ya, si H2. Berarti kita buat koefisien H2 per siapa yang diketahui? Yang diketahui adalah si Al. Al kali mol si Al. Berarti sama dengan 3 per 2. 3 per 2 kali mol diketahui 0,2. Dapatlah dia sebanyak 0,3 mol. Inilah mol si H2. Jadi jangan kamu masukkan mol ini, Nak. Ini mol si Al. Sementara di sini kita perlukan adalah mol si H2. Nah, kalau sudah dapat molnya, tinggal kita masukkan ke rumus. Maka volume H2 dalam keadaan STP, tadi kan rumusnya mol kali volume molar. Berarti molnya berapa, Nak? 0,3 mol kali volume molar dalam keadaan STP adalah 22,4 liter per mol. Molnya habis, maka dapatlah dia 6,72 liter. Masuk kita yang ketiga, yaitu reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah zat reaksi yang membatasi terjadinya reaksi. Ya, zat reaksi yang membatasi terjadinya reaksi kimia. Ya. Jadi di sini karena dia membatasi berarti zat reaksi yang
molnya paling kecil. Karena dia paling kecil, paling sedikit, berarti dia akan membatasi suatu reaksi kimia itu. Nah, reaksi pembatas ini digunakan jika di dalam soal lebih dari 1 mol yang diketahui. Ya, digunakan jika di dalam soal itu lebih dari 1 mol yang diketahui. Ya, maka digunakanlah reaksi pembatas ini sebagai pembanding untuk mencari mol zat yang lain. Ya, jadi digunakan sebagai pembanding untuk mencari mol zat yang lain. Jadi rumusnya tetap sama, Nak, ya. Rumusnya tetap pakai mol yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Nah, tapi mol yang diketahui ini, Nak, digunakan adalah mol yang paling kecil. Ya, karena apa? Karena dalam soal itu jika molnya lebih dari 1, maka kamu gunakanlah mol untuk dibuat perbandingan ini, mol diketahui ini, cari mol yang paling kecil. Jadi rumusnya tetap menggunakan rumus mol yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, ubah satuan yang diketahui di dalam soal ke dalam bentuk mol. Yang kedua, bagikan dengan koefisien masing-masing zat. Yang ketiga, mol reaksi yang paling kecil digunakan untuk mencari mol zat yang lain atau mol zat yang ditanya dalam soal. Nah, yang keempat, ubah satuan mol yang sudah kita cari tadi ke dalam bentuk satuan yang diminta di dalam soal. Contoh, metana dibakar. Ya, arti dibakar itu, Nak, berarti bereaksi dengan oksigen. Jadi tanpa oksigen pembakaran tidak akan terjadi. Menurut persamaan reaksi kimia, CH4 gas tambah O2 gas menjadi CO2 gas tambah H2O gas. Ini, Nak, ya. Dalam satu percobaan sebanyak 8 gram gas metana dibakar dengan 40 gram oksigen. Dah. Yang ditanya, tentukan reaksi pembatas.
B. Berapa gram CO2 yang terbentuk? Nah, soalnya ibu ulang lagi. Metana dibakar, arti dibakar adalah bereaksi dengan oksigen menurut persamaan reaksi CH4 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Dalam suatu percobaan, ya, metana yang digunakan adalah 8 gram, kemudian oksigennya adalah 40 gram. Jadi ditanya apakah sebagai reaksi pembatas, kemudian berapa gram CO2 yang dihasilkan, ya. Nah, kalau begini kita baru persamaan reaksi. Langkah-langkahnya pertama, buatlah persamaan reaksi kimianya tetap. CH4, jadi jawab CH4 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Kita setarakan dulu, C-nya 1, C-nya 1. Hanya 4, hanya 2, kali 2. O-nya 2, ini O2, 2 tambah 2, 4, ini dikali 2. Oke, udah setara ya. Nah, yang diketahui CH4-nya katanya sebanyak 8 gram. Kemudian oksigennya sebanyak 40 gram. Yang ditanya malah berapa gramkah si CO2 yang dihasilkan. Nah, yang ditanya malah si gram si CO2. Ingat, dari rumus mol sama dengan gram per mr, berarti dari sini gram bisa kita cari mol kali mr. Jadi tetap kita cari molnya, nak. Maka ini sebenarnya kita bahas konsep mol. Ternyata mol itu sangat mendasari semua soal-soal yang ada di pelajaran kimia kita ini. Jadi kita cari molnya dulu. Nah, rumus mol kan gram per mr. Gramnya juga ditanya. Jadi kita tidak bisa mencari dari sini rumusnya. Jadi gimana? Carilah pakai perbandingan. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang diketahui. Nah, sekarang kita perlu pertanyakan mol siapa yang ditanya, nak? Kalau soal-soal sebelumnya mol hanya 1 yang diketahui. Nah, ini 2. Ini ada 2 yang diketahui, gram si CH4 dan gram si O2. Berarti dari gram ini bisa kita cari 2 mol, yaitu mol CH4 dan mol O2. Berarti mol mana yang kita gunakan untuk pembanding mencari mol si CO2? Maka kita gunakanlah yang namanya reaksi pembatas. Makanya tadi ibu bilangkan bahwa reaksi pembatas itu digunakan jika di dalam soal lebih dari 1 mol yang diketahui. Tapi kalau cuma 1 mol yang diketahui, tinggal kita cari pakai rumus ini. Sama seperti soal sebelumnya. Kalau hanya 1 mol yang diketahui, bisa langsung pakai rumus ini. Tapi kalau ada 2 mol yang diketahui, mol mana yang kita gunakan? Maka kita cek dulu siapa yang berfungsi sebagai reaksi pembatas. Apakah si CH4 atau si O2. Maka kita cari mol masing-masing dulu. Dari rumus mol sama dengan gram per mr, ya, maka molnya sama dengan 8 gram per. Nah, mr si CH4 kita cari dulu, nak. mr si CH4 sama dengan 1 kali ARC tambah 4 kali ARH. 1 kali 12, harga air ini bisa kau tengok di SPU, tambah 4 kali 1, 12 tambah 4 sama dengan 16. Berarti 16 gram per mol. Maka dapatlah ini sebanyak 0,5 mol. Ini mol si CH4. Kemudian kita cek lagi mol siapa? Mol si O2. Mol sama dengan 40 gram per, kita cari lagi mr CO2, berarti 2 kali ARO sama dengan 2 kali 16 sama dengan 32. Ingat, AR cari di SPU. Berarti ini per 32 gram per mol, ya. Tidak, hasilnya adalah 1,25 mol. Jadi ada 2 mol di sini. Nah, jadi mol mana yang paling kecil? Kalau kita lihat di sini, mol yang paling kecil adalah mol si CH4. Tapi coba kita buktikan dengan cara apa? Bagikan dengan koefisien masing-masing zat. Jadi kita buktikan. Bagi dengan koefisien masing-masing. 0,5 per 1 sama dengan 0,5, ya. Kemudian untuk mol CO2 sama dengan 1,25 per 2
sama dengan 0,625. Nah, tetap memang yang paling kecil adalah si CH4. Jadi, gunakanlah mol si CH4 ini nak sebagai reaksi pembatas. Jadi si mol si CH4 lah digunakan untuk mencari mol si CO2. Maka kita cari kemari. Mol si CO2 berarti sama dengan koefisien yang ditanya, berarti koefisien si CO2 per yang diketahui. Nah, diketahui gunakan ini nak, punya siapa? Si CH4. Kenapa? Karena si CH4 sebagai reaksi pembatas kali mol si CH4. Ingat ya nak, tetap rumusnya. Mol yang ditanya sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali mol diketahui, karena molnya ada 2. Jadi kita cari tadi siapa yang paling kecil dia yang digunakan, berarti punya si CH4. Dialah sebagai reaksi pembatas. Berarti sama dengan koefisiennya 1 per 1 kali 0,5 mol. Ini yang digunakan ya, 0,5 mol. Jadi seandainya ini pun yang digunakan, kalau masuk ke rumus ini tetap ingin ya nak ya, jangan ini kan hanya bukti. Ini hanya pembuktian. Jadi mol yang tetap digunakan mol yang awal, ya. Berarti kalau seandainya yang dipakai yang ini, seandainya dipakai yang ini, jangan kau masukkan yang ini nak molnya, tapi yang ini, ya. Berarti 1 per 1 kali 0,5 mol dapatlah 0,5 mol. Dah dapat molnya. Langkah berikutnya, ubah satuan mol ke dalam bentuk satuan yang diminta ke dalam soal. Di soal tadi tanya berapa gram CO2-nya, berarti kita rubah. Maka ya, gram sama dengan, kita cari tadi udah, mol kali mr, ya, molnya 0,5 mol. Nah, mr CO2 sama dengan 1 kali ARC tambah 2 kali ARO sama dengan 1 kali 12 tambah 2 kali 16 sama dengan 44. Masukkan kali 44 gram per mol. Molnya habis, maka dapatlah hasilnya 22 gram. Oke, 22 gram. Nah, jadi pertanyaan tadi A, siapakah reaksi pembatasnya? Ini A. Reaksi pembatasnya adalah si CH4. Kemudian B, ini B-nya. Maka gram si CO2 adalah 22 gram. Itu senyawa hidrat. Ya, menentukan rumus kimia senyawa hidrat. Keempat. Nah, senyawa hidrat itu adalah senyawa atau molekul yang mengikat molekul air. Hidrat itu artinya mengandung air. Karena mengandung air. Jadi senyawa hidrat itu adalah senyawa atau molekul yang mengikat molekul air. Ya. Contohnya CuSO4 mengikat 2 molekul air, MgSO4 mengikat 7 molekul air, dan sebagainya. Nah, cara menghilangkan molekul air adalah dengan cara pemanasan. Jadi awalnya dia mengandung air, ya, maka setelah dilakukan pemanasan, contohnya misalkan CuSO4 kali X2O dipanaskan, ini lambang seperti berarti dipanaskan, ya, dipanaskan, maka akan menghasilkan senyawa yang tidak lagi mengandung air, artinya airnya berpisah. Nih, nah senyawa yang tidak mengandung air lagi namanya senyawa anhidrat, berarti dia tidak mengandung air lagi, gitu ya. Nih, kalau ini masih namanya senyawa
hidrat. Kenapa? Karena masih mengandung air. Nah, untuk menentukan ya, cara menentukan berapa molekul air yang diikat setiap senyawa itu, maka langkah-langkahnya adalah ya, cara menentukan jumlah molekul air dalam senyawa hidrat. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi pemanasan senyawa hidrat. Jadi tuliskan dulu persamaan reaksi kimianya, pemanasannya. Kemudian yang kedua, tentukan massa senyawa anhidrat yang dihasilkan setelah pemanasan dan massa air yang lepas, massa air. Kemudian yang ketiga, bagikan dengan MR masing-masing. Berarti dengan kata lain cari molnya ya nak. Kemudian yang keempat ya, bandingkan koefisien dengan mol senyawa anhidrat dengan air. Bandingkan koefisien dengan mol senyawa anhidrat dengan air. Nah, contoh soal. Contoh, sebanyak 10 gram hidrat besi 2 sulfat dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Massa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Bagaimanakah rumus hidrat tersebut? Oke. Bagaimanakah rumus hidrat tersebut? Jadi di sini kamu disuruh mencari berapakah molekul air yang diikat dalam senyawa hidrat besi 2 sulfat ini. Nah, yang pertama sekali kamu kerjakan adalah buatlah persamaan reaksi kimianya, nak. Berarti di sini jawab buatlah persamaan reaksi kimia pemanasannya. Berarti ini FeSO4 kali XH2O. Kenapa XH2O? Karena kita belum tahu berapa air yang diikatnya. Itu yang akan kita cari. Nah, makanya dia tanya rumus hidrat itu kayak mana? Ini dia berapa X-nya ini, gitu ya. Dipanaskan, maka berpisah dia antara besi sulfat dengan airnya. Ini namanya reaksi pemanasannya jika dipanaskan, ya. Buat tanda panah ke atas berarti ini dipanaskan. Katanya senyawa hidrat itu sebanyak 10 gram hidrat. Berarti ini 10 gram. Ini 10 gram. Dah. Kemudian dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Berarti airnya lepas. Sisa zat padat yang tersisa, berarti airnya kan nggak lagi, nak. Berarti yang ini yang sisa ini, nak. Karena airnya kan lepas nih. Jadi katanya massa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Nah, itu soal ini ya, nak. Nah, langkah pertama sudah kita kerjakan. Buat persamaan reaksi pemanasannya. Kemudian tentukan massa masing-masing antara senyawa anhidrat
dengan airnya. Awalnya tadi 10 gram, setelah dipanaskan airnya lepas tinggal 5,47. Berarti massa si air adalah 10 kurang 5,47. Dapatlah dia 4,53 gram. Nih, langkah kedua tadi, tentukan massa senyawa anhidrat yang dihasilkan dan senyawa air yang lepas, gitu ya. Udah dapat dua-duanya. Kemudian cari mol masing-masing. Mol sama dengan, ingat rumusnya, gram per mr. Jadi kita cari dulu mr siapa? Mr CFeSO4 sama dengan 1 kali ArFe tambah 1 kali ArS tambah 4 kali ArO. Berarti sama dengan 1 kali 56 tambah 1 kali 32 tambah 4 kali 16 sama dengan 152 gram per mol. Ini mr CFeSO4. Kita masukkan gram per mr, berarti 5,47 gram per 152 gram per mol, ya. Maka dapatlah dia 0,036 mol, ya, gramnya habis. Kemudian kita cari mol CH2O. Mol tetap sama rumusnya, gram per mr, berarti 4,53 gram per, kita cari mr CH2O. Hanya ada 2, berarti 2 kali ARH tambah 1 kali ARO sama dengan 2 kali 1 tambah 1 kali 16 sama dengan 18 gram per mol. Kita masukkan 18 gram per mol. Berarti gram-gramnya habis, dapatlah dia 0,252 mol. Oke, langkah ketiga selesai. Kemudian langkah keempat. Langkah keempat apa nak? Bandingkan koefisien dengan mol masing-masing antara anhidrat dan air. Berarti kita bandingkan mol anhidrat bandingkan dengan mol CH2O bandingkan dengan koefisien si anhidrat per koefisien CH2O. Masukkan harganya nak. Si mol FeSO4 0,036 per mol CH2O 0,252 sama dengan koefisiennya FeSO4 1, CH2O itu X. Maka X bisa kita cari, hasilnya adalah 7. Maka rumus hidrat itu adalah FeSO4 kali 7H2O. Berarti dia mengikat 7 molekul H2O.